Halo sahabat sehat semua, terutama para orang tua hebat yang sedang menonton video ini dari rumah. Terima kasih sudah hadir kembali di channel kesehatan favorit kita, tempat di mana kita belajar bersama cara menjaga tubuh tetap sehat, kuat, dan semangat, meskipun usia terus bertambah. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dan seringkali dianggap sepele, yaitu masuk angin. Siapa yang belum pernah merasa tidak enak badan, menggigil, perut kembung, pegal-pegal, atau merasa badan seperti tidak enak semua? Nah, banyak dari kita menyebut itu sebagai masuk angin. Masuk angin ini memang bukan istilah medis resmi, tapi hampir semua orang Indonesia tahu dan pernah merasakannya. Terutama para lansia. Setelah usia melewati 60 tahun, tubuh menjadi lebih rentan terhadap perubahan cuaca, angin malam, dan makanan yang tidak cocok. Tapi tahukah Anda? Ternyata ada dua jenis makanan yang bisa sangat membantu mengurangi risiko masuk angin pada lansia. Dua makanan ini sangat mudah ditemukan, harganya murah, dan bisa diolah dengan berbagai cara yang lezat. Ya, betul sekali. Mereka adalah kol dan wortel. Mungkin Anda bertanya-tanya, memangnya kol dan wortel bisa bantu cegah masuk angin? Dan jawabannya, ya, bisa. Tapi tentu saja dengan cara yang tepat. Di video ini, kita akan membahas secara mendalam tentang kol dan wortel. Apa kandungan gizinya? Bagaimana cara kerjanya dalam tubuh? Bagaimana mereka bisa bantu tubuh menjadi lebih tahan terhadap angin dan cuaca? Dan yang paling penting, bagaimana mengonsumsinya dengan cara yang aman dan efektif untuk usia lansia? Jadi pastikan Anda menonton video ini sampai selesai, karena di bagian akhir nanti kita juga akan membagikan resep sederhana anti masuk angin dengan bahan utama kol dan wortel. Pegang cangkir teh hangat Anda, duduk yang nyaman, dan mari kita mulai perjalanan sehat kita hari ini. Bagian 2. Kenapa lansia mudah masuk angin? Sebelum kita bicara soal kol dan wortel, mari kita pahami dulu, kenapa si lansia lebih sering masuk angin dibandingkan saat masih muda dulu? Seiring bertambahnya usia, sistem kekebalan tubuh kita mengalami penurunan alami. Hal ini wajar terjadi karena tubuh tidak lagi memproduksi sel-sel imun sebanyak saat kita masih muda. Selain itu, kulit menjadi lebih tipis, pembuluh darah tidak seelastis dulu, dan metabolisme tubuh melambat. Semua itu membuat tubuh lansia lebih sensitif terhadap perubahan suhu, cuaca, dan angin. Bayangkan saja, saat malam hari angin bertiup pelan saja, bisa langsung membuat tubuh menggigil. Belum lagi, banyak lansia yang memiliki gangguan pencernaan atau sering merasa kembung. Gejala-gejala itu sering dikira masuk angin, meski sebenarnya bisa jadi karena gangguan lambung, perut dingin, atau sirkulasi darah yang kurang lancar. Apalagi, kebiasaan makan juga berubah. Banyak lansia yang makan dalam porsi kecil, tidak seimbang, atau bahkan melewatkan sayur dan buah. Padahal, justru sayur dan buah adalah pelindung alami tubuh dari gejala seperti masuk angin. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling menarik. Bagian 3. Kol, sayuran sederhana dengan kekuatan luar biasa. Kol, atau yang sering disebut juga kubis, adalah sayuran berdaun yang mudah ditemukan di pasar tradisional maupun supermarket. Harganya murah, tapi manfaatnya luar biasa. Tahukah Anda, kol mengandung vitamin C yang tinggi, antioksidan kuat yang berperan sebagai tameng tubuh dari infeksi dan peradangan. Selain itu, kol juga mengandung senyawa bernama glukosinolat, yang bila dikunyah akan berubah menjadi zat aktif untuk melawan racun dalam tubuh. Kol juga memiliki efek antiinflamasi, alias bisa membantu meredakan peradangan dalam tubuh. Peradangan ini sering terjadi saat tubuh melawan penyakit ringan, seperti saat flu, masuk angin, atau batuk pilek. Tidak hanya itu, kol juga tinggi serat, yang membantu memperlancar pencernaan dan mencegah sembelit, masalah umum yang sering dialami lansia. Dan yang paling menarik, kol memiliki efek menghangatkan tubuh dari dalam bila dimasak dengan cara yang tepat. Misalnya dibuat menjadi sup hangat, tumis jahe kol, atau lalapan rebus dengan sambal yang lembut. Tapi ingat, untuk lansia sebaiknya hindari kol mentah terlalu banyak, karena bisa menyebabkan perut kembung.
Kol lebih baik direbus atau ditumis ringan agar lebih ramah untuk lambung. Bagian 4. Wortel. Si oranye ceria pelindung paru-paru dan daya tahan tubuh. Sekarang kita bicara tentang wortel. Wortel bukan hanya baik untuk mata, seperti yang sering kita dengar sejak kecil. Wortel juga sangat baik untuk sistem pernapasan dan kekebalan tubuh, terutama pada usia lanjut. Wortel mengandung beta-karoten, yang oleh tubuh akan diubah menjadi vitamin A. Vitamin A ini tidak hanya penting untuk penglihatan, tapi juga untuk melindungi selaput lendir saluran pernapasan, termasuk hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Jadi, jika tubuh terlindungi dengan baik dari dalam, maka virus dan bakteri penyebab flu dan masuk angin tidak mudah masuk. Selain itu, wortel juga mengandung vitamin K1, kalium, dan antioksidan lainnya yang berperan menjaga tekanan darah stabil, meningkatkan sirkulasi darah, dan mencegah tubuh mudah lemas. Yang menarik, wortel juga bisa menjadi bahan makanan yang menghangatkan tubuh, terutama jika dijadikan sup, sayur bening, atau jus hangat. Dan jangan khawatir soal rasa. Wortel memiliki rasa manis alami, sehingga cocok dijadikan campuran masakan atau minuman tanpa perlu tambahan gula. Bagian 5. Kombinasi kol dan wortel. Ramuan sehat harian yang murah meriah. Nah, ini dia rahasianya. Saat kol dan wortel digabungkan dalam satu sajian, efeknya bisa menjadi pelindung alami tubuh lansia dari masuk angin. Kenapa bisa begitu? Pertama, vitamin C dan A berpadu memperkuat kekebalan tubuh. Kedua, serat dari keduanya membantu melancarkan pencernaan, mengurangi kembung, dan meringankan kerja lambung. Ketiga, kandungan antioksidan dan zat antiinflamasi dari kol dan wortel bisa membantu tubuh lebih cepat pulih jika mulai terasa tidak enak badan. Dan keempat, makanan hangat berbahan dasar kol dan wortel akan membantu menghangatkan tubuh dari dalam tanpa perlu minum obat. Resep paling sederhana bisa dimulai dengan sup kol dan wortel rebus dengan sedikit bawang putih. Tumis kol dan wortel dengan minyak zaitun, sedikit jahe, dan garam. Sayur bening kol wortel tempe untuk lauk harian. Atau bahkan dibuat menjadi jus wortel kol hangat dicampur jeruk nipis. Rasanya segar. Manfaatnya luar biasa. Bagian 6. Cara konsumsi yang aman dan nyaman untuk lansia. Sahabat sehat, meskipun kol dan wortel punya banyak manfaat, cara mengonsumsinya tetap harus diperhatikan, apalagi untuk tubuh lansia yang lebih sensitif. Pertama, untuk kol, sebaiknya diolah dengan cara direbus atau ditumis ringan. Hindari mengonsumsinya mentah dalam jumlah banyak, karena kol mentah mengandung gas yang bisa membuat perut kembung atau terasa tidak nyaman. Rebus kol selama 3-5 menit saja agar teksturnya tetap renyah, namun aman untuk lambung. Kedua, wortel bisa dikukus, direbus, dijadikan sup, atau bahkan dibuat jus. Tapi hati-hati, jika ingin mengolahnya menjadi jus, sebaiknya campur dengan buah lain yang lembut, seperti apel atau jeruk, dan hindari gula tambahan. Ketiga, kol dan wortel bisa dikombinasikan menjadi satu menu. Tapi jangan masak terlalu lama agar nutrisinya tidak hilang. Gunakan api sedang, dan kalau bisa tambahkan bahan pelengkap seperti jahe, bawang putih, atau tempe yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Keempat, perhatikan porsinya. Untuk lansia, cukup konsumsi 1-2 porsi per hari. Tidak perlu berlebihan, karena yang terpenting adalah konsistensi, bukan jumlah besar dalam satu waktu. Dan satu hal penting, selalu dengarkan tubuh Anda. Jika setelah makan kol Anda merasa kembung atau tidak nyaman, coba kurangi porsinya atau ganti cara memasaknya. Tubuh kita adalah petunjuk terbaik. Bagian 7. Kesalahan umum yang harus dihindari. Banyak orang mengira makan sayur dan buah otomatis sehat, tapi ternyata ada beberapa kesalahan umum yang justru bisa membuat manfaat kol dan wortel menjadi berkurang, bahkan bisa mengganggu kesehatan jika tidak hati-hati. Kesalahan pertama, mengonsumsi kol dalam bentuk lalapan mentah dalam jumlah banyak. Ini bisa menyebabkan gas di perut menumpuk dan menyebabkan kembung atau sendawa berlebihan. Kesalahan kedua, menambahkan terlalu banyak minyak atau penyedap saat memasak kol dan wortel. Tujuannya memang agar rasa lebih gurih,
Tapi terlalu banyak minyak justru membuat tubuh lebih sulit mencerna, apalagi bagi lansia yang punya masalah kolesterol atau lambung. Kesalahan ketiga, mencampur wortel dengan susu kental manis untuk jus. Ini sering terjadi di minuman kekinian. Padahal, gula berlebihan justru bisa mengganggu kesehatan, terutama untuk penderita diabetes atau yang sedang menjaga kadar gula darah. Kesalahan keempat, mengandalkan sayur dan buah saja tanpa memperhatikan istirahat, olahraga, dan hidrasi. Ingat, tubuh yang sehat dibentuk dari pola hidup yang seimbang. Bagian 8, resep anti masuk angin ala rumah sendiri. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Resep sederhana anti masuk angin, hanya dari kol dan wortel. Sup kol wortel jahe. Bahan-bahan: 5 lembar kol, potong kasar. 1 buah wortel ukuran sedang, iris tipis-tipis. 1 siung bawang putih, geprek. 1 ruas jahe, memarkan. Garam secukupnya. Air 500 ml. Cara membuat: rebus air hingga hangat, lalu masukkan bawang putih dan jahe. Setelah aromanya keluar, masukkan wortel, rebus 3 menit. Masukkan kol, masak hingga sedikit layu, sekitar 3-4 menit. Tambahkan garam secukupnya. Aduk rata. Sajikan hangat di pagi atau malam hari. Rasanya segar, hangat, dan lembut di perut. Cocok untuk disantap sebelum tidur agar tubuh terasa hangat dan tidur jadi lebih nyenyak. Bagian 9. Cerita inspiratif Nenek Murni Sup Kol Jahe. Mari kita dengarkan kisah inspiratif dari seorang nenek yang mungkin seperti Anda, tinggal di desa kecil di pinggiran kota. Namanya Nenek Murni, usia 72 tahun. Setiap malam, ia dulu selalu merasa menggigil, bahkan jika memakai selimut tebal. Ia sering merasa kembung dan tubuhnya lemas, sampai akhirnya seorang cucunya menyarankan untuk minum sup kol wortel jahe setiap malam. Awalnya ia ragu. Tapi setelah rutin mengonsumsinya setiap hari selama 2 minggu, tubuhnya mulai terasa hangat, tidurnya lebih nyenyak, dan rasa menggigil hilang sama sekali. Sekarang, Nenek Murni bahkan membagikan resep ini ke tetangganya yang juga lansia, dan mereka membuat komunitas kecil untuk saling berbagi resep sehat berbasis sayur dan rempah lokal. Bagian 10. Penutup, kol dan wortel. Investasi sehat setiap hari. Sahabat sehat semua. Menjadi tua itu pasti. Tapi menjadi sehat saat tua adalah pilihan. Kita bisa mulai dari langkah kecil. Bukan dari obat, bukan dari hal mahal, tapi dari sayur dan buah sederhana di dapur kita sendiri. Kol dan wortel bukan hanya sayur biasa. Mereka adalah sahabat tubuh lansia, yang jika dikonsumsi dengan cara yang tepat, bisa membantu tubuh tetap hangat, pernapasan lancar, dan pencernaan terjaga. Jangan tunggu masuk angin menyerang. Mulailah dari hari ini. Masukkan kol dan wortel ke dalam menu harian Anda, olah dengan cinta, dan rasakan bedanya dalam tubuh Anda. Baiklah. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, yuk bantu lebih banyak orang tahu tentang pentingnya kol dan wortel untuk kesehatan lansia. Klik like di bawah, supaya video ini bisa menjangkau lebih banyak keluarga. Tulis di kolom komentar, resep apa yang biasanya Anda buat dari kol dan wortel? Siapa tahu, komentar Anda bisa jadi inspirasi orang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, karena setiap minggunya kita akan bahas berbagai topik menarik tentang kesehatan lansia, mulai dari makanan sehat, cara tidur nyenyak, sampai tips agar tetap aktif meskipun sudah tidak muda lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga Anda dan keluarga selalu sehat, bahagia, dan penuh semangat.